Selamat pagi buat kita semua. Nah, sepertinya sudah tidak mengganggu. Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa. Kita mau lihat Allah kita tuh siapa sih? Semua orang berkata bahwa Allahku luar biasa. Memang saudara, kalau kita coba merenung gitu, waktu kita berdoa, siapa Allah kita? Wah, Allah kita luar biasa. Nanti kita lihat firman Tuhannya, bagaimana dia sangat peduli sama umatnya. Dan kalau kita sangat bergantung kepada dia, kita akan memetik sesuatu, hasil daripada doa kita, jawaban-jawaban yang luar biasa, yang Tuhan mau, bukan yang kita mau, tapi yang Tuhan mau gitu ya. Ada, nanti kita lihat sedikit contoh bagaimana Allah yang luar biasa itu, yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan lain. Dan kalau kita mempercayainya, yang menurut kita tidak mungkin, buat dia adalah mungkin. Jadi marilah pendoa-pendoa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan sebagai sesuatu yang karena ditugasi berdoa atau kita hadir di sini, tapi memang kita punya iman berdoa kepada Tuhan, bahwa renungkan siapa Allah kita itu, siapa Yesus kita itu. Memang mungkin butuh waktu untuk melihat pekerjaannya. Itulah cara Tuhan bagaimana kita bergantung kepada Dia. Hari ini saya mau cerita siapa Allah kita itu ya. Nah, pengalaman ya. Apakah sekarang pertanyaan, apakah saudara di dalam pergumulan mudah mempercayai pertolongan Tuhan? Enggak semua orang. Kadangkala kita kayak susah karena mungkin terlalu lama datangnya pertolongan itu, sehingga kita lebih mudah mengambil tindakan shortcut. Saya melihat di sekeliling saya, di kolong langit ini seperti itu, bagaimana orang tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, padahal Tuhannya luar biasa. Nanti firman Tuhan, tinggal kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Pak Kris, belajar percaya. Nah, pertanyaannya mengapa kok nggak percaya itu ya? Jawabannya sih, kita sering memposisikan mata kita lebih kuat daripada roh kita. Daging kita begitu memposisikan begitu kuat, sehingga karena kita tidak tahan daging kita, tidak tahan menderita. Itu persoalannya. Kemarin saya melihat saudara saya yang sakit gitu ya, perutnya. Saya merenung gitu ya, betapa dia sakitnya di dalam perjalanan itu ya. Nah, saya terus merenung di situ, bagaimana ya Tuhannya saya ini dengan Engkau gitu. Ya harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan gitu ya. Ada waktunya, nanti jamnya Tuhan, disitulah jawaban itu. Bagi kita yang berdoa yang sudah 3 tahun ini, ayo kita sama-sama mengarahkan diri hanya kepada Tuhan. Berdoa adalah sesuatu acara yang sangat penting buat kita, bukan main-main gitu ya. Kita memang harus serius di dalam berdoa, melihat langkah-langkah Tuhan. Dan kita boleh menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Orang Allah kita itu adalah Bapa kita katanya anak-anaknya. Pada Matius di Matius 6 diajarkan, Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Di sini hubungan adalah, yang saya pelajari adalah hubungan antara Bapa dan anak. Jadi sangat dekat. Ini sesuatu yang sering kita ulang-ulang ya. Supaya apa? Ya, firman Tuhan kalau nggak diulang-ulang bisa lupa gitu, karena hari-harinya adalah medsos, Facebook, mungkin apa segala macamnya, kata-kata orang, bukan kata-kata Tuhan.
Ini ada firman Tuhan, yang pertama adalah kita harus takut. Takutilah Dia. Takut apa ya? Bukan seram ala kita. Orang hubungan kita adalah dengan Bapak kita. Bapak kita seram, mungkin kita akan menjauh ya. Tapi Dia enggak. Firman Tuhannya katakan gini, Aku di Lukas 12 ayat 5 berkata, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Tuhan, takutilah Dia. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sejauh mana kita takut akan Tuhan? Maksudnya apa? Takut di sini adalah hormat, tunduk, dan takjub kepada Allah. Pada waktu kita berdoa, kita menyimak apa yang didoakan, adakah rasa hormat kita kepada Allah? Tunduk kepada firman yang diberitakan. Dan takjub, heran apa yang Dia kerjakan. Bersyukur sama Tuhan kalau setiap doa pagi saya boleh merasakan nikmatnya bersama Tuhan, bersama saudara-saudara. Menyimak apa yang dibagikan. Kadang-kadang bertanya di dalam hati saya, kok gitu ya pengajarannya? Tapi Tuhannya sangat dekat kepada saya. Bagaimana dengan saudara? Nah, kita mau lihatnya. Nah, di sini Allahnya luar biasa. Yang luar biasanya kayak gimana sih? Kita lihat apa kata firman Tuhan. Bukankah di Lukas 12 ayat 6-7 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini pernyataan Tuhan Allah, pernyataan Tuhan Yesus kepada kita. Sungguh berharganya kita ya. Dia pasti nggak pernah lupa. Bahkan rambut saudara dan saya terhitung oleh Dia. Saya belum pernah baca di kitab mana lagi, di kitab orang seberang sana pun mereka hamba-hamba Tuhannya tidak pernah cerita rambut bisa dihitung. Siapa yang bisa menghitung? Hanya Allah saya saja di dalam Yesus Kristus. Jadi simakan kita dari ayat yang tadi, yang ayat 7, Dia berkata hanya Allah yang sanggup menghitung rambut kita semuanya. Yang lain gak ada. Berarti Allah kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Jadi percayalah akan Dia yang sanggup memenuhi kebutuhanmu. Jadi dalam semua pergumulan, kita bawa kepada Dia, kita percaya, kita selalu keep in touch katanya. Selalu dekat dengan Dia. Pergumulan yang ada sekarang, jangan takut. Dia adalah Allah pemerhati kita. Allah pemelihara kita. Burung pipit saja tidak dilupakan, apalagi umat tebusannya. Hamba Tuhan aja bisa lupa sama jemaatnya, karena dia begitu sibuk. Tapi Allah kita luar biasa, Dia nggak pernah lupa. Dia sangat sayang kepada kita. Oleh karenanya kita berdoa pagi hari ini. Ada satu pekerjaan yang luar biasa. Dia rela menggantikan dosa kita dan berjanji memelihara kita seumur hidup kita. Percayakah Anda? Kita ambil keputusan. Pilihan itu ada pada kita. Jangan takut, Allah kita Allah yang luar biasa. Mari saudaraku, siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Dia sudah katakan selesai, sudah selesai. Bagian kita adalah mempersiapkan hati kita, memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan dengan kuasa Tuhan, yang sakit sembuh,
yang terikat terlepaskan, dan banyak hal lagi. Jangan takut. Kita harus berdoa mengarahkan diri kita hanya kepada firman Tuhan. Bukan karena suruhan, bukan karena orderan, tapi karena Yesus yang luar biasa itu. Mari kita berdoa.